Jelang persidangan lanjutan, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon. Hari ini dijadwalkan ada 19 saksi yang akan dihadirkan. 6 orang terpidana kasus Vina menjalani sidang keempat peninjauan kembali yang digelar pada pagi ini. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan 9 saksi yang merupakan teman dari para terpidana. Para saksi dihadirkan karena dinilai dapat memberikan kesaksian bahwa para terpidana berada di tempat yang berbeda saat kejadian pembunuhan Vina terjadi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, yang memantau jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Vida, saksi yang dihadirkan merupakan teman dari para terpidana. Selain soal lokasi saat pembunuhan terjadi, apa saja kesaksian yang akan disampaikan oleh teman-teman terpidana ini, Vida? Ya, Mercy, betul sekali. Keempat saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan PK dari ke-6 terpidana kasus Vina dan juga Eki adalah teman dari ke-6 terpidana atas nama Okta, Teguh, Pramudia, dan Ahmad Syarifuddin atau Udin. Dan keempatnya ini juga merupakan saksi yang pada 8 tahun silam saat proses penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana Vina dan juga Eki terhadap ke-6 terpidana ini juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk kemudian melengkapi BAP dari ke-6 terpidana. Dan tentunya Mercy dan juga saudara, hari ini selain terkait keberadaan dari keempat saksi dan juga kebersamaan keempat saksi bersama dengan ke-6 terpidana pada saat hari kejadian, tepatnya malam tanggal 27 Agustus 2016, yang juga diberikan keterangannya oleh para saksi ini adalah terkait dugaan-dugaan atau terkait adanya ancaman dan juga tekanan serta intimidasi yang kemudian didapatkan oleh keempat saksi pada saat keempatnya ini diperiksa di Polsek Talun pada 2016 lalu. Ada Teguh, lalu juga ada Okta dan juga Udin dan juga Pramudia. Keempatnya ini menyatakan bahwa pada saat diperiksa pihak kepolisian ini kemudian menekan mereka agar kemudian bisa memberikan keterangan bahwa keempatnya ini sedang tidak bersama para ke-6 terpidana pada saat malam kejadian. Di mana saat itu Mercy dan juga saudara, keempat saksi ini diperiksa dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum ataupun keluarga, dan bahkan salah satu dari keempat saksi yakni Okta ini pada saat dilakukan pemeriksaan ini masih berumur 15 tahun sehingga tadi dalam persidangan dirinya mengaku bahwa sebetulnya tidak mengerti apa yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik, lalu juga berkas-berkas apa yang seharusnya ditandatangani. Itu salah satu saksi yakni Okta itu tidak mengerti konteks dari apa yang tengah dilakukan kepada dirinya pada saat penyidikan. Dan juga ada Syarifuddin yang memang tetap bersikeras terkait keberadaan ke-6 terpidana dan juga dirinya pada saat malam kejadian, yakni tengah bersama-sama menginap di rumah kontrakan dari Pak RT Pasren. Dan juga ada Pramudia yang tadi dalam persidangan menyebut bahwa saat dia di Polsek ini memberikan keterangan tentunya mengikuti arahan dari pihak kepolisian, karena ia menyebut tadi bahwa jika kemudian dirinya tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diminta atau diperintahkan oleh penyidik dari Polsek Talun pada saat itu, dirinya diancam bahwa akan kemudian ikut bersama-sama dalam tanda kutip masalah yang akan dialami oleh ke-6 terpidana. Dan Mercy dan juga saudara, kalau kita melihat ke belakang tentunya pernyataan dari keempat saksi yang hari ini dihadirkan ini menguatkan pernyataan yang kemarin juga diberikan oleh ke-6 terpidana di hadapan majelis hakim pada saat sidang PK lanjutan, di mana ia menyebut atau mereka menyebut bahwa dirinya ini tidak berada di lokasi kejadian pada saat malam 27 Agustus 2016. Dan kalau kita melihat yang kemarin juga menarik, Mercy dan juga saudara, di muka persidangan ini kuncinya adalah kesaksian dari Rivaldi. Rivaldi ini merupakan salah satu dari ke-6 terpidana, di mana memang berdasarkan keterangan yang diberikan
di hadapan majelis hakim bahwa dirinya sebetulnya ini adalah tersangka atau sebelumnya ini adalah tersangka dari kasus kepemilikan senjata tajam yang dirinya ini sudah ditahan 3 hari sebelum hari kejadian, sebelum tanggal 27 Agustus 2016. Dan pada saat itu Rivaldi dilibatkan oleh pihak penyidik untuk kemudian mengakui bahwa dirinya ini juga merupakan bagian dari komplotan pembunuhan berencana Vina dan juga Eki. Namun hal tersebut kemarin di persidangan Mercy dan juga saudara berhasil dibantah oleh Rivaldi dengan kemudian novum atau bukti baru yang diberikan atau berhasil ditunjukkan begitu ya di hadapan majelis hakim oleh penasihat hukum dan juga tentunya di depan atau di hadapan jaksa penuntut umum. Dan novum tersebut ini adalah berupa BAP dari Rivaldi pada tahun 2016 terkait dirinya menjadi tersangka kasus kepemilikan senjata tajam. Dan di hadapan majelis hakim penasihat hukum ini memperlihatkan bahwa tanda tangan yang ada di BAP Rivaldi pada saat dirinya kemudian menjadi tersangka kasus kepemilikan senjata tajam di Polsek Utara Barat Cirebon dengan tanda tangan yang kemudian ada di BAP dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Vina dan juga Eki adalah 2 tanda tangan yang berbeda. Ini tentunya menguatkan alasan atau keterangan atau alibi dari Rivaldi yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani BAP yang pada tahun 2016 lalu ini diperintahkan begitu ya oleh penyidik untuk ditandatangani terkait keterlibatan Rivaldi dengan kematian atau pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan tentunya kemarin Mercy dan juga saudara terkait atau selain terkait dengan adanya bukti atau novum yang memperkuat alibi ke-6 terpidana, ini juga dibahas terkait gerasi dan ke-6 terpidana mengaku bahwa mereka tidak mengetahui konsekuensi dari pengajuan gerasi dan itu semuanya dijelaskan lengkap begitu ya Mercy dan juga saudara kemarin di sidang perdana dari pemeriksaan saksi di PK lanjutan ini. Demikian Mercy. Sidang peninjauan kasus Vina, pengacara hadirkan 19 saksi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon.